Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Kali ini dengan kompetensi dasar 3.10 dan 4.10 yaitu tentang internet gateway. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana cara mengkonfigurasi internet gateway ya, atau istilah lainnya adalah network address translation atau NAT. Nah, apa itu NAT? NAT itu adalah proses untuk mengubah atau mengalihkan alamat IP dari jaringan lokal atau private menjadi IP internet atau yang dinamakan IP public atau sebaliknya. Ya, karena di internet itu kita tidak mengenal IP privat ya, melainkan hanya IP public saja. Nah, apa itu IP public? IP public itu adalah alamat IP yang bisa diakses langsung oleh internet. Ya, sifatnya unik, tidak ada yang sama. Ini biasanya terdaftar di ISP. Sedangkan IP private adalah IP yang biasa digunakan untuk jaringan lokal atau jaringan yang tidak terhubung langsung ke internet. Nah, supaya jaringan-jaringan lokal itu yang mempunyai IP privat bisa mengakses internet, berarti harus menggunakan IP public ya. Nah, untuk mentranslasikannya dibutuhkan NAT. Jadi, IP private ini terhubung ke IP public atau IP internet. Nah, bagaimana cara kerja NAT? Bisa dilihat di situ ya. Yang pertama, NAT menerima permintaan dari host berupa paket data yang ditujukan untuk remote server di internet. Kemudian, NAT mencatat IP address host dan menyimpannya ke dalam tabel translasi alamat yang nantinya diubah oleh NAT menjadi IP NAT atau IP public tadi ya. Kemudian selanjutnya, NAT melakukan request pada server menggunakan IP NAT tersebut. Server kemudian merespon permintaan tersebut. Nah, dipandang dari sisi server yang terlihat nanti adalah IP NAT ya, bukan IP host yang meminta. Karena IP host tadi sudah ditranslasikan ke IP NAT. Kemudian NAT menerima respon dari server, kemudian melanjutkannya dengan mengirimkan paket data ke alamat IP host yang bersangkutan. Nah, tahapan tersebut dilakukan berulang-ulang sehingga meskipun host tidak memiliki IP public, tetap bisa mengakses internet. Ya. Apa saja jenis-jenis NAT? Nah, di sini ada 3 jenis NAT. Ya. Yang pertama ada static NAT, kemudian ada dynamic NAT, dan yang ketiga ada NAT overload atau PAT. Ya. Bedanya seperti apa? Nah, kalau static NAT itu dia merupakan one-to-one, ya, yang berarti satu IP private untuk satu IP public. Jadi setiap host akan menggunakan IP public sendiri. Yang kedua, dynamic NAT. Dynamic NAT bekerja dengan mendaftarkan beberapa komputer ke dalam satu kelompok dengan alamat IP terdaftar yang sama. Jadi ada beberapa komputer, alamat IP-nya nanti terdaftarnya sama. Nah, ini akan membuat beberapa komputer yang terhubung ke dynamic NAT akan memiliki kesamaan IP yang terdaftar. Kemudian yang ketiga, NAT overload atau PAT adalah perangkat jaringan yang menerjemahkan komunikasi yang dilakukan antara host di jaringan pribadi dan host di jaringan publik. Nah, dengan PAT ini memungkinkan lebih dari satu klien terhubung pada satu IP publik, tapi dengan port yang berbeda. Nah, untuk lebih jelasnya, mungkin nanti kita akan melihat Nah, kita langsung praktek saja ya. Oke, kali ini kita akan praktekkan simulasi NAT statik dengan menggunakan simulator Cisco Packet Tracer. Ini desainnya seperti ini. Sebuah server terhubung ke router, kemudian
ada 2 buah PC terhubung ke router sebelahnya. Nah, PC ini nanti goalnya adalah bisa connect internet ke server melalui konfigurasi NAT statik, ya. Nah, sekarang kita lihat konfigurasinya seperti apa. Pertama, buat konfigurasi IP server seperti ini. Addressnya 8888, kemudian gateway-nya ke 8881. Subnet masknya menggunakan subnet mask kelas C, yaitu 255.255.255.0. Kemudian di PC 0, lakukan konfigurasi seperti ini. IP-nya 192.168.10.5. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Gateway-nya 192.168.10.1. DNS servernya diisi DNS Google yaitu 8888. Di PC 1 sama, hanya di sini bedanya IP-nya 10.6. Nah, 3 device sudah diberikan IP. Kemudian kita masuk ke router 0. Router 0 kita kasih IP untuk FA00 yang menuju ke router dan FA01 yang menuju ke server. Untuk yang ke router, IP-nya adalah 26.26.26.1 ya. Seperti ini cara memberi IP di router. IP pertama tentukan interface-nya FA00, kemudian kasih IP address-nya 26.26.26.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Jangan lupa setelah memberi satu IP ke interface, tulis no shutdown, kemudian exit. Kemudian pindah kita ke FA01 yang terhubung ke server. Nah, IP yang diberikan adalah 8881 dengan netmask kelas C. Oke, sesudah diberi IP jangan lupa shutdown, kemudian exit. Selanjutnya kita konfigurasi server 1 ya. Server 1 itu FA00-nya ke internet, ke router sebelahnya, kemudian FA01-nya ke LAN. Nah, FA000 dikasih IP 26.26.262 dengan subnet mask kelas C. FA01 yang ke LAN dikasih IP 192.168.10.1 dengan netmask kelas C. Oke, itu konfigurasi router 1. Nah, selanjutnya masih di router 1, kita sekarang akan mengkonfigurasi NAT, yaitu NAT static. Perintah yang diberikan seperti ini, IP NAT inside source static 192.168.10.5 26.26.26.20. Ini artinya IP private yang 192.168.10.5 ini ditranslasikan menjadi IP public yaitu 26.26.26.50. Nah, sedangkan IP PC yang satunya lagi, yang 192.168.10.6 diberi IP public 26.26.26.100. Oke, selesai. Nah, sekarang kita akan menentukan mana outside dan mana inside. Nah, yang ke arah luar, yang ke arah internet, berarti ke router, berarti itu sebagai outside. Dalam hal ini FA00 ya, jadi kita definisikan FA00 kemudian IP NAT outside, jadi dia adalah yang terhubung ke internet. Sedangkan FA01 IP NAT inside, jadi dia untuk yang digunakan untuk jaringan LAN. Oke, setelah selesai, kemudian lakukan routing seperti ini. IP root 0000 spasi 0000 spasi, tulis aja ini 26.26.26.1. Oke. Nah, setelah selesai semuanya, lakukan pengujian. Di PC 1 tulis ping 8888. Seandainya seperti ini kejadiannya berarti berhasil ya.
Sedangkan kalian yang di PC 2 bisa menggunakan ping 888 sama ya ke Google. Nah, ini artinya replay, berarti komputer 1 atau PC 1 dan PC 2 sudah terhubung ke internet melalui NAT statik. Oke, demikian anak-anakku sekalian, silahkan dicoba-coba lagi, diulang-ulang lagi menggunakan paket tracer Android. Ya. Kalau ada yang tidak paham, boleh ditanya japri ke ibu. Tapi mudah-mudahan semuanya paham. Ya, silakan dicoba berulang-ulang sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.